Salam sejahtera. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang menginvestigasi exploit malware. Perkenalkan, saya dengan Putu Haryadi dari Cisco Networking Academy Universitas Bumi Gora. Lab ini terdiri dari 4 objektif, yaitu bagian pertama, menggunakan Kibana untuk mempelajari tentang exploit malware. Bagian kedua, menginvestigasi exploit dengan Sguil. Bagian ketiga, menggunakan Wireshark untuk menginvestigasi serangan. Bagian keempat, yang terakhir, yaitu memeriksa artefak exploit. Lab ini berdasarkan pada latihan dari situs malware-traffic-analysis.net, di mana merupakan sumber daya yang sangat baik untuk mempelajari tentang bagaimana menganalisa serangan pada jaringan dan host. Terima kasih kepada Brad at malware-traffic-analysis.net untuk izin dalam menggunakan materi dari situs tersebut. Sebagai catatan, lab ini memerlukan komputer host yang memiliki akses ke internet. Adapun background atau skenario dari lab ini adalah Anda dipertimbangkan untuk diwawancara pada pekerjaan di perusahaan skala menengah sebagai cyber security analyst tingkat 1. Anda diminta untuk mendemonstrasikan keahlian dengan menunjukkan secara detail serangan di mana komputer tersebut disusupi. Target Anda adalah menjawab serangkaian pertanyaan menggunakan Sguil, Kibana, dan Wireshark pada Security Onion. Anda diberikan beberapa informasi detail terkait dengan event, meliputi event atau kejadian tersebut terjadi di Januari tahun 2017 dan ditemukan menggunakan Snort Network Intrusion Detection atau Snort NIDS. Untuk bisa menyelesaikan lab ini, dibutuhkan beberapa sumber daya. Pertama, virtual machine security onion. Kedua, akses internet. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan lab ini, bagian pertama, menggunakan Kibana untuk mempelajari tentang exploit malware. Pada bagian pertama ini, akan digunakan Kibana untuk menjawab beberapa pertanyaan. Untuk membantu kita memulai, kita telah diinformasikan bahwa serangan terjadi pada rentang waktu bulan Januari tahun 2017. Kita perlu menunjuk ke waktu yang tepat sesuai dengan petunjuk sebelumnya, yaitu bulan Januari tahun 2017. Langkah pertama yaitu mempersempit rentang waktu dengan login terlebih dahulu ke Security Onion menggunakan username analis dan password CyberOps. Kita langsung verifikasi di virtual machine CyberOps Security Onion. Terlihat VM CyberOps Security Onion telah berjalan dan telah login menggunakan user yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya yaitu kita akan membuka Kibana dan login menggunakan username analis dan password CyberOps. Kita langsung eksekusi. Pada desktop sudah ada shortcut untuk akses ke Kibana, tinggal kita open. Oke, pada browser sudah tampil halaman homepage dari Kibana. Kita login menggunakan user analis dengan password CyberOps. Klik tombol login. Tunggu beberapa saat, masih proses pemuatan Kibana. Apabila prosesnya telah selesai, maka akan ditampilkan dashboard dari Kibana. Berikutnya, kita akan melakukan pengaturan rentang waktu absolut untuk mempersempit sehingga kita fokus ke data log dari bulan Januari tahun 2017. Kita langsung saja eksekusi. Kita atur time range-nya untuk absolut dari tahun 2017 bulan Januari tanggal 1 sampai dengan tahun 2017 bulan Januari tanggal 31. Klik tombol Go.
Tunggu beberapa saat, masih proses penyempitan. Nah, terlihat di sini jumlah log totalnya untuk bulan Januari tahun 2017 adalah 1910. Kita sudah melihat ada graf yang muncul dengan satu entry, yaitu ini satu entry-nya, yang menunjukkan jumlah total lognya adalah 1910. Untuk menampilkan lebih detail, kita perlu mempersempit rentang waktu yang ditampilkan. Untuk mempersempit rentang waktunya, kita bisa mengatur melalui visualisasi total log count over time dengan melakukan klik and drag ke area sekitar dari graf data point ini. Kita coba langsung. Oke, nah sudah dipersempit. Kemudian langkah kedua yaitu menemukan event pada Kibana. Setelah mempersempit rentang waktu pada dashboard utama Kibana, kita akan masuk ke bagian NIDS Alert Data Dashboard dengan melakukan klik pada bagian NIDS. Seperti ini. Kita coba langsung. Klik pada bagian NIDS. Nah, terlihat terdapat 147 NIDS alert. Berikutnya, kita akan melakukan zoom in pada event dengan melakukan klik dan drag pada NIDS visualisasi alert over time. Sehingga kita bisa fokus pada event di rentang waktu tersebut. Kita coba langsung. Oke. Nah, kemudian kita pilih titik pertama. Kemudian kita scroll ke bagian NIDS Alert Detail di bagian bawah. Kemudian kita pilih event pertama yang muncul. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan informasi yang terdapat pada bagian alert detail tersebut. Pertanyaan pertama yaitu kapan waktu deteksi pertama dari alert NIDS di Kibana. Kita bisa mengetahui informasinya dari sini, timestamp-nya. Terlihat deteksinya pertama adalah di Januari 27, 2017, jam 22 menit 54 detik 43. Kemudian, apa alamat IP sumber dari alert? Kita coba identifikasi. Kita scroll ke bawah. Di bagian source IP. Di sini terlihat source IP-nya adalah 172.16.4.193. Berikutnya, apa alamat IP address tujuan dari alert? Kita coba cek di bagian destination IP, yaitu 194.87.234.129. Berikutnya, apa nomor port tujuan pada alert dan apa service tersebut? Kita coba identifikasi. Destination portnya adalah 80, berarti adalah HTTP. Apa klasifikasi dari alert? Kita coba cek klasifikasinya, yaitu Trojan minus activity di bagian classification. Kemudian, apa nama negara tujuan geografisnya? Kita lihat di sini, destination geo. Country name adalah Rusia. Selanjutnya pada web browser dari komputer yang dapat terhubung ke internet, dalam hal ini VM Cyber Security Union juga sudah terhubung ke internet, kita bisa mengakses link yang diberikan informasinya pada bagian signature info dari alert.
Ini akan membawa kita ke emerging threat not alert rule untuk exploit tersebut. Kemudian akan ditampilkan serangkaian rule karena signature ini bisa berubah sepanjang waktu atau baru atau lebih banyak rule yang akurat dikembangkan, di mana rule yang terbaru itu akan ditempatkan pada bagian atas dari halaman. Kita diminta untuk memeriksa detail dari rule tersebut. Kita coba untuk mengakses dulu field signature info. Kita masuk ke bagian field signature info, tinggal kita klik linknya, muncul tab browser baru, kita diarahkan ke situs doc.emergingthreat.net. Nah, di sini adalah rule yang paling baru yang teratas, sudah ditampilkan. Kemudian kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa malware family untuk event ini? Nah, kita bisa amati dari hasil outputnya, malware family-nya adalah exploit underscore kit underscore rig. Kemudian apa severity dari exploit-nya? Kita lihat severity-nya. Signature severity-nya adalah mayor. Apa itu exploit kit atau EK? Nah, ini perlu dilakukan pencarian di internet, namun di sini sudah dijelaskan dari hasil pencarian bahwa exploit kit itu merupakan exploit yang menggunakan beberapa website dan akan meredirect komputer yang terinfeksi dengan malware tersebut. Exploit kit seringkali disebut dengan drive-by attack dengan memulai kampanye serangan. Pada drive-by attack, pengguna akan mengunjungi situs yang dipertimbangkan aman, namun pelaku ancaman akan menemukan cara untuk menyusupi situs sah tersebut dengan menemukan kerentanan yang terdapat pada web server yang memuat website tersebut. Kerentanan tersebut mengizinkan pelaku ancaman untuk menyisipkan kode berbahaya ke dalam halaman web HTML. Kode ini seringkali disisipkan ke dalam iframe. Iframe mengizinkan isi dari website atau situs berbeda untuk ditampilkan pada halaman yang sama. Pelaku ancaman akan seringkali membuat iframe tidak terlihat yang menghubungkan browser ke situs berbahaya. HTML dari website akan dimuat ke dalam browser, seringkali memuat JavaScript yang akan mengirim browser ke situs yang berbahaya atau mengunduh malware ke komputer. Langkah ketiga yaitu kita akan melihat transkrip dari CAPME dengan cara memilih nilai dari alert_id. Kita akan diarahkan ke CAPME untuk menginspeksi transkrip dari event. Kita coba langsung. Kita tinggal klik. Akan terbuka. Nah, di sini output dari CAPME. Pada CAPME, kita akan melihat transkrip dari session yang menunjukkan transaksi di antara komputer sumber yang ditandai dengan warna biru dan tujuan yang diakses oleh sumber. Cukup banyak informasi yang sangat berharga yang kita peroleh dari transkrip ini, meliputi link ke file backup, yaitu di bagian atas, di sini link ke file backup, yang terkait dengan alert tersebut. Kemudian informasi kedua adalah file yang diminta, yaitu berupa file terkompresi gzip. Kita coba verifikasi di sini. Terdeteksi gzip encoding. Berikutnya timestamp. Oke, terjadi di sini di
tanggal 27 Januari 2017 jam 22 lebih 54 menit 43 detik. Berikutnya, get request untuk file. Kita lihat di bagian src source gitu, ada get ini get request untuk filenya. Kemudian compromise referring website. Jadi yang disusupi situsnya, yaitu di bagian source referrer di sini. Nah, dari beberapa blog tersebut kita bisa memperoleh informasi. Blog pertama yaitu blog yang berwarna biru, itu merupakan permintaan dari sumber ke tujuan. Kita edit backslash kembali yang ini. Permintaan dari sumber ke tujuan. Kemudian terdapat dua URL yang dimunculkan pada blog ini. Blog pertama yaitu ditandai dengan tag src referrer. Ini merupakan website yang diakses oleh komputer sumber pertama kali. Namun, server akan melakukan refer browser HTTP GET request ke src host. Sesuatu pada HTML akan dikirimkan bersumber ke situs ini. Nah, ini terlihat sebagai drive-by attack. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, apa website yang sebenarnya ingin dikunjungi oleh pengguna? Yaitu situsnya ini, www.homeimprovement.com. Jadi kita amati di sini memang www.homeimprovement.com. Kemudian apa URL yang direfer oleh browser ke user tersebut, yaitu ty.bandme.com. Oke, kita coba amati. Yaitu ini. Oke. Apa isi dari permintaan oleh host sumber ke situs ty.bandme.com? Kenapa ini bisa menjadi permasalahan? Nah, ini kita bisa lihat di bagian DST server block dari transkripnya. Kita lihat di sini. Di sini terlihat DST-nya kontennya adalah berupa gzip. Kemudian konten tersebut bisa berupa file malware yang diminta untuk diunduh. Kemungkinan malware karena itu dikompres dan kontennya tidak mudah untuk dilihat di dalam file tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menutup CapMe browser tab-nya. Kita masuk ke browser, tab-nya ditutup. Berikutnya, dari bagian atas NIDS Alert Dashboard, kita klik bagian HTTP yang berada di bawah Seek Hunting heading. Kita coba langsung. Oke. Pilih HTTP di bagian bawah Seek Hunting. Ya, terdapat 13 HTTP log count-nya. Kemudian kita akan verifikasi rentang absolute time-nya. Kita verifikasi, ini rentangnya, absolute time-nya. Dari 27 Januari 2017, jam 22 lebih 54 menit 42 detik, sampai dengan Januari 27
2017 jam 22.54 menit 43 detik. Itu kita akan ubah rentangnya sehingga mengacu ke ketentuan yang ada pada lab guide-nya, yaitu dari 27 Januari 2017 jam 22.54 menit 30 detik sampai dengan jam 22.56. Kita sesuaikan 30 sampai dengan 56. Oke, nah jika sudah, berikutnya kita akan scroll ke bagian bawah di bagian HTTP site section di dashboard, akan ditampilkan beberapa website yang tertera di sana. Kita coba amati. Oke, nah ini beberapa site yang tertera, mulai dari www.homeimprovement.com sampai dengan retrotip.visionurbana.com.id. Kita bisa mengetahui beberapa website tersebut dari transkrip yang sudah kita baca sebelumnya. Tidak semua situs tersebut merupakan bagian dari kampanye exploit. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan URL dengan melakukan pencarian di internet. Adapun caranya yaitu dengan menyelinkan URL-nya yang diupdate menggunakan tanda double quote atau tanda quote single quote. Kita coba langsung salin salah satunya. Misalkan yang paling bawah, kita salin. Oke, kemudian kita buka tab baru, kita tambahkan quote, kopas ke dalamnya. Oke. Ini untuk inspeksi lebih lanjut, meneliti tentang URL HTTP site tersebut. Nah, dari sana kita bisa mengetahui apakah situs tersebut menjadi bagian exploit campaign atau tidak. Nah, dari hasil penelusuran URL tersebut di internet, kita bisa mengetahui situs-situs yang termasuk ke dalam exploit campaign adalah beberapa situs ini, yaitu p27.hpz2n7nvgf.1jw2lik.top sampai dengan retrotip.visionurbana.com.id. Selanjutnya, apa HTTP meme type yang tertera pada Taskcloud? Nah, kita bisa cek di sini. Nah, ini HTTP meme type-nya. Ada beberapa application /javascript, image /x-icon, text/plain, text/html, image/gif. Bagian kedua yaitu menginvestigasi exploit dengan Segwit. Di bagian kedua ini kita akan menggunakan Segwit untuk melakukan pengecekan terkait dengan alert IDS dan mengumpulkan lebih banyak informasi terkait dengan serangkaian kejadian atau event yang berkaitan dengan serangan tersebut. Sebagai catatan, alert ID yang digunakan pada lab ini hanya sebagai contoh. Alert ID yang muncul pada VM yang digunakan bisa jadi berbeda. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Segwit dan menemukan alert. Kita langsung akses Segwit dari desktop dan login menggunakan username analis dan password CyberOp. Setelah itu kita akan mengaktifkan semua sensor dan menjalankan Segwit-nya. Kita coba langsung. Kita jalankan Segwit-nya. Tampil kotak dialog aplikasi autentikasi Segwit. Masukkan username-nya adalah analis. Password-nya adalah CyberOp. Klik OK untuk login. Muncul kotak dialog untuk pengaturan sensor. Kita pilih select all. Kita start Segwit-nya. Oke, aplikasi Segwit-nya sudah terlihat.
Selanjutnya yaitu kita akan menemukan kumpulan alert dari tanggal 27 Januari tahun 2017. Pilih query, kemudian standar query, kemudian di bagian inputan query kita cantumkan pemfilterannya sehingga kita bisa menampilkan data terkait dengan rentang waktu tersebut. Where event.timestamp lebih besar sama dengan tanggal yang diminta, yaitu 2017 bulan 1 27, and event.timestamp lebih kecil dari 2017 0128. Kita submit. Ada 147 data dari hasil query-nya. Berdasarkan Segwil, apa timestamp untuk peringatan pertama dan terakhir yang terjadi dalam rentang waktu 1 detik. Kita amati dari hasil pemfilterannya. Jadi yang pertama jam 22 lebih 54 menit 42 detik. Nah, kemudian sampai dengan 22 jam 22 lebih 55 menit 28 detik. Oke, jadi itu merupakan keseluruhan exploit yang terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Langkah kedua yaitu kita akan menginvestigasi alert pada Segwil dengan memilih show paket data dan show rule checkbox untuk melihat field dari paket header informasinya dan signature rule dari IDS yang berkaitan dengan alert tersebut. Kita mulai dari alert ID 5.2 dengan event message ET current evil redirector leading to EK Jul 12 2016. Kita langsung verifikasi 5.2, kemudian kita aktifkan show packetnya dan show rule-nya. Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan signature rule IDS tersebut. Malware family yang memicu alert tersebut apa? Kita akan coba verifikasi malware family-nya. Kita coba ke bagian bawah. Malware family-nya nih, sudo dark leads. Kemudian diminta untuk memaksimalkan window dari Segwil-nya dan menyesuaikan ukuran dari kolom event message-nya sehingga kita bisa melihat teks dari keseluruhan pesannya. Kemudian kita diminta mengamati bagian event message untuk masing-masing alert ID yang berkaitan dengan attack tersebut. Berdasarkan event message tersebut yang ada di Segwil, apa exploit kit yang terlibat pada serangan tersebut. Kita coba verifikasi. Kita coba kecilkan informasinya sehingga event ID-nya, event message-nya bisa kelihatan teksnya. Oke. Oke, nah dari sini kita bisa coba mengamati nah, dari pengamatan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa yang terlibat pada serangan tersebut adalah rig EK exploit.
Berikutnya, terkait dengan labeling attack sebagai Trojan Activity, apa informasi yang bisa diperoleh mengenai jenis dan nama malware yang terlibat. Kita coba amati. Oke, yaitu di sini terlihat yang terlibat adalah ransomware/Cerber. Kemudian melalui estimasi dengan melihat pada alertnya, apa vektor dasar dari serangan tersebut, bagaimana serangan tersebut bisa terjadi. Nah, kalau kita mengamati di sini adalah serangan tersebut terjadi melalui pengaksesan ke situs gitu, yang berbahaya. Jadi serangan terjadi sebagai akibat dari mengunjungi halaman yang berbahaya. Langkah ketiga yaitu menampilkan transkrip dari event dengan cara klik kanan pada bagian alert ID 5.2, kemudian kita pilih select transcript. Kita coba langsung. Di alert ID 5.2 kita pilih transcript. Pada kotak dialog yang tampil terdapat beberapa informasi yang kita bisa peroleh. Yang pertama, apa situs referer dan host yang terlibat pada event source pertama. Nah, di sini kalau kita lihat dari outputnya, user mengakses situs bing.com, mengakses situs bing.com untuk melakukan pencarian dengan kata kunci. Nah, di sini. Home Improvement Remodeling Your Kitchen. Kemudian user melakukan klik pada homeimprovement.com linknya dan mengunjungi situsnya. Kita lihat di sini. Oke. Mengakses situs homeimprovement.com, kemudian linknya. Kemudian masuk ke bagian alert ID 5.24. Kita akan memverifikasi alamat IP sumbernya dan event message-nya, serta memilih transkrip untuk melihat percakapannya. Oke, nah ini sudah terlihat outputnya. Mengacu pada transkrip tersebut, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa jenis permintaan yang terlibat? Nah, kalau kita lihat di sini, jenis permintaan yang terlibat di sini adalah GET HTTP 1.1. Kemudian, adakah file yang diminta? Nah, kalau kita lihat di sini, iya, yang diminta adalah ini filenya dle_js.js. Apa URL untuk situs refer dan hostnya? Nah, kalau kita lihat di sini, refernya adalah www.homeimprovement.com/remodeling-yokitchen-cabinet.html. Hostnya adalah ini, retrotip.visionurbana.com.ve. Apa isi atau konten encoded-nya? Encoded dari isinya. Kita lihat di sini. Oke. Konten encoded-nya adalah gzip. Nah, di sini juga kelihatan ini gzip. Kemudian kita diminta menutup kotak dialog transkrip window-nya, kemudian kita akan mengakses alert ID 5.25 transkripnya. Kita coba.
Nah, akses ke 5.25 transkripnya. Dari kotak dialog yang muncul, kita diminta menjawab beberapa pertanyaan. Berapa banyak permintaan dan respon yang terlibat pada alert tersebut? Kita coba amati. Request-nya. Oke, request ini yang warna biru. Source-nya ada get yang pertama. Yang kedua ada post yang kedua, source-nya. Yang ketiga ada source-nya get lagi. Ada 3. Sedangkan responnya kita lihat destination. Nah, ini 1, yang kemudian 2, dan 3. Nah, jadi ada 3 respon, ada 3 request. Berarti 3 request dan 3 respon. Apa request pertama? Nah, kita coba amati request pertama. Request pertamanya adalah source-nya get. Get ke slash tanda tanya CT sama dengan Vivaldi. Kemudian ampersand BIW sama dengan sekian-sekian. Berikutnya referernya siapa? Nah, kita lihat di sini referernya. Referernya adalah ini. www.homeimprovement.com/remodeling-yourkitchen-cabinet.html. Host server request-nya ke mana? Kita lihat. Host-nya adalah ini, ke tyu.bandme.com. Apa respon encoded-nya? Nah, respon encoded-nya, responnya adalah ini, encoded-nya, yaitu gzip. Jadi respon encoded-nya gzip. Kemudian permintaan kedua. Permintaan kedua, source-nya adalah post, slash tanda tanya oki sama dengan sekian-sekian. Kemudian siapa host server dari permintaan tersebut? Kita coba amati. Hostnya juga ini tyu.bandme.com. Respon encoded-nya. Nah, kita lihat di sini. Gzip juga. Permintaan ketiga, kita coba amati permintaan ketiga. Nah, ini permintaan ketiga, src get slash tanda tanya biw sama dengan monkey sekian-sekian. Kemudian referernya, kita lihat referernya adalah ini, tyu.bandme.com, tanda tanya sekian-sekian. Kemudian content type-nya dari respon ketiga, kita lihat content type-nya adalah application slash egg-softweb-flash. Tiga karakter dari data pada respon, di mana datanya dimulai setelah entry DST. Kita coba amati, yaitu ini, CWS. Berikutnya kita diminta untuk mengecek CWS itu apa. Nah, CWS itu adalah file signature, di mana file signature tersebut membantu mengidentifikasi jenis dari file yang direpresentasikan tipe berbeda dari data. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa akses ke situs Wikipedia dari link ini. Kita klik aja linknya, kemudian kita akan mencari yang mengandung kata CWS tadi untuk mengetahui lebih lanjut. Ctrl F, CWS. Nah, ternyata merupakan SWF. SWF itu adalah aplikasi dari
tipe file yang ditulis adalah SWF, kemudian aplikasi yang digunakan untuk tipe file tersebut adalah Flash. Ini. Selanjutnya kita tutup transkrip window-nya. Kemudian kita klik kanan, pilih Network Miner. Kita ingin mengetahui berapa banyak file. Di sini terdapat 3 file. Jadi terdapat 3 file dan tipe filenya kita diminta mengamati tipe filenya. Kalau kita lihat sini tipe filenya ada HTML dan SWF. Bagian ketiga yaitu menggunakan WordShark untuk menginvestigasi serangan. Di bagian ketiga ini kita akan menunjuk ke WordShark untuk lebih dekat memeriksa detail dari serangan. Langkah pertama yaitu menunjuk pada WordShark dan mengubah pengaturan. Pada Sguil, kita klik kanan di bagian Alert ID 5.2 dan memilih WordShark dari menu yang tampil. Selanjutnya, pcap yang dihubungkan dengan alert tersebut akan terbuka pada WordShark. Kita coba langsung. Di Alert ID 5.2, kita klik kanan, pilih WordShark. WordShark-nya sudah tampil. Nah, berikutnya, pengaturan default dari WordShark menggunakan waktu relatif per paket yang bisa jadi tidak membantu untuk mengisolasi waktu yang sesuai dengan kejadian atau event terjadinya. Untuk memperbaikinya, kita bisa memilih menu View, Time Display Format, kemudian Date and Time of Day. Kita coba cek. View, Time Display Format, Date and Time of Day. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke menu View, Time Display Format Second. View, Time Display Format Second. Sehingga penampilannya sudah sesuai di bagian time column-nya memuat date and timestamp. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua yaitu menginvestigasi traffic HTTP dengan mencantumkan pemfilteran yaitu http.request sehingga hanya memfilter untuk penampilan permintaan web saja. Kita coba langsung http.request. Tinggal di enter. Nah, terlihat di sini ada 3 frame nomor 4, 27 dan 31 terkait dengan HTTP request. Selanjutnya kita diminta memilih paket pertama dan di bagian detail dari paket tersebut kita diminta melakukan expand di bagian Hypertext Transfer Protocol Application Layer Data. Kita coba verifikasi. Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan apa website yang mengarahkan pengguna ke situs www.homeimprovement.com. Kita coba amati. Nah, dari sini kita bisa lihat yaitu bing.com. Di bagian refer ya. Refer di sini bing.com. Langkah ketiga yaitu kita akan melihat objek HTTP dengan mengakses menu file kemudian export objek HTTP. Kita coba langsung. File, export objek HTTP. Nah, di sini terlihat ada 3 paket. Kemudian kita diminta untuk melakukan ekspor di salah satu paketnya yaitu remodeling your kitchen cabinet.html dan menyimpan ke home folder. Kita coba lakukan. Ini kita pilih paket yang pertama ini yang nama filenya remodeling your kitchen cabinet.html. Kita save ke home folder. Kita save. Oke, sudah di save. Kemudian diminta menutup WordShark-nya, kemudian kita diminta untuk
mengakses alert ID 5.24 dan memilih WhatsApp kembali. Kita coba lakukan, kita close. Kita buka alert ID 5.2.24, klik kanan, pilih WhatsApp. Kemudian kita juga diminta melakukan pemfilteran, yaitu memfilter HTTP request-nya. Kita coba langsung lakukan http.request. Nah, kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan, apa HTTP request-nya? Kita coba amati di bagian HTTP transfer, yaitu di bagian get di sini kelihatan mengakses ke DLE_JS.js. Berarti JavaScript file dengan nama DLE_JS.js itu yang diminta. Kemudian host servernya apa? Nah, kita amati di sini. Host servernya adalah ini, retrotrip.visionurbana.com.pe. Kemudian kita diminta melakukan ekspor objek HTTP-nya dan menyimpan file JavaScript tersebut ke home folder. Kita coba lakukan. File, ekspor objeknya HTTP, pilih filenya, kita save ke home folder dari user analis. Kita save, kita close. Kemudian kita diminta untuk membuka alert ID 5.25. Kemudian menggunakan WhatsApp juga dan menerapkan pemfilteran HTTP request. Kita coba langsung. Kita close 5.25, klik kanan, WhatsApp. Kita terapkan pemfilteran http.request. Nah, di sini terlihat ada 3 frame. Ada HTTP GET, HTTP POST, dan HTTP GET. Selanjutnya, kita diminta menseleksi paket pertama pada bagian paket detail area, expand bagian HTTP, Hypertext Transfer Protocol Application Layer datanya, dan klik kanan pada bagian host information dan memilih apply as column untuk menambahkan host information ke paket list kolom seperti ditunjukkan di gambar ini. Kita coba langsung lakukan. Pilih paket pertama, expand Hypertext Transfer Protocol. Pilih hostnya, klik kanan, kemudian apply as column. Sehingga kolom hostnya sudah ditampilkan di sini. Kemudian agar membuat lebih luas, kita akan hapus penampilan length kolomnya. Kita coba. Oke. Nah, terlihat name server dari servernya sudah tampak di bagian host column dari daftar paketnya. Kelihatan. Yaitu tyu.bandme.com. Untuk ketiga frame-nya, frame 4, 10, 95, hostnya sama. Langkah keempat yaitu membuat hash untuk file malware yang diekspor. Kita mengetahui bahwa pengguna bermaksud mengakses situs www.homeimprovement.com, tetapi situs tersebut mengalihkan pengguna ke situs lainnya. Akhirnya file-filenya di-download ke host dari situs yang berbahaya. Pada bagian lab ini, kita akan mengakses file yang telah di-download tersebut dan melakukan pembuatan file hashing, kemudian mengirimkannya ke situs VirusTotal untuk memverifikasi file berbahaya yang telah di-download. Pada WhatsApp,
masuk ke bagian menu file, kemudian export objek dan pilih HTTP. Kita coba langsung. File, export objek, kemudian pilih HTTP. Terlihat di sini ada 3 paket. Diminta untuk melakukan penyimpanan 2 file berupa text/html, content type-nya, dan 1 file application/x-software-flash ke home directory. Jadi di sini terdapat ada 3 file, 2 file tipenya adalah text/html dan 1 file application/x-software-flash. Kita simpan semuanya ke home directory. Oke, kalau sudah tinggal di close. Berikutnya kita diminta memverifikasi dari 3 file yang sudah kita simpan tadi ke home folder untuk mengecek apakah salah satu dari file tersebut cocok dengan hash value yang ada di virustotal.com. Apakah file tersebut termasuk dalam malware yang cocok hash value-nya dengan database malware yang ada di virustotal.com. Untuk itu kita akan mengeksekusi perintah ls -l untuk melihat isi file-file atau directory di home folder dari user analyst. Kemudian kita akan melakukan pemfilteran, menampilkan file yang mengandung nama cmonkey gitu, di awal dari nama file tersebut. Di mana nama filenya sebenarnya diawali dengan %3fb iw sama dengan cmonkey. Kita coba menggunakan perintah ls-l digabungkan dengan grep untuk memfilter nama file yang memiliki pola cmonkey. Option "-i" di sini digunakan untuk mengabaikan case sensitive. Kita coba langsung. Kita langsung saja masuk ke menu aplikasi, kemudian System Tool, kemudian kita akan menjalankan XFCE terminal. Kemudian kita eksekusi perintah ls -l untuk menampilkan isi dari directory saat ini. Hasil eksekusi dari perintah ini dijadikan input untuk operasi berikutnya. Kita gunakan tanda pipeline, yaitu kita jadikan input untuk operasi grep -i cmonkey. Jadi mencari dari output ls-l tadi dijadikan inputan oleh grep, memfilter hanya yang mengandung cmonkey yang ditampilkan. Nah, telah di sini ditemukan satu file yang cocok dengan pola tersebut, yaitu file dengan nama %3fb iw sama dengan cmonkey sekian-sekian. Selanjutnya kita akan menggenerate SHA-1 untuk file flash cmonkey tersebut dengan mengeksekusi perintah SHA-1 sum diikuti oleh nama filenya. Kita cukup mengetikkan 4 karakter pertama, yaitu %3fb, tekan tab untuk bisa melengkapi perintah tersebut. Kita coba langsung. SHA-1 sum %3fb, tekan tab, dilengkapi, kemudian di enter. Nah, ini adalah hasil hash value-nya. SHA-1 hash value untuk file tersebut. Ini kita salin, copy. Adapun SHA-1 sum tadi akan mengkomputasi 40 digit panjang yang tetap dari hash value file tersebut. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan network miner untuk menghasilkan hash value. Nah, untuk itu kita navigasi kembali ke aplikasi Squirrel dan klik kanan pada alert ID 5.25 dan memilih network miner. Kemudian kita pilih bagian tab file, kemudian kita klik kanan di bagian extension SWF dan memilih calculate MD5 SHA1 SHA256S. Kita coba langsung. Setelah itu kita akan komparasi hasilnya. Berarti kita masuk ke Squirrel, kita klik kanan, network miner, masuk ke tab file, kita pilih SWF-nya,
Klik kanan, pilih calculate MD5-HSA1-SAA256S. Nah, di sini terlihat hasil hashingnya. Kalau kita bandingkan dengan yang digenerate SA1 sum-nya di terminal tadi, kita perhatikan di SA1-nya 97 sekian 290 kita lihat. Nah, ternyata nilainya sama. Kemudian kita diminta untuk membuka browser dan mengakses situs virustotal.com. Kemudian melakukan pencarian dan menginputkan hash value untuk mencocokkan dengan database hash malware yang dimiliki oleh situs tersebut. Kita coba langsung. Kita buka browser lewat application, internet, Chromium web browser. Kita masuk ke virustotal.com. Kemudian di bagian set kita salinkan hash value-nya tadi, tinggal enter. Nah, ternyata di sini terlihat ada 35 security vendor yang menandai bahwa file ini adalah file berbahaya. Berikutnya kita diminta menginvestigasi tab detection dan detail. Kemudian diminta mereview informasi yang diberikan terkait dengan hash value tersebut. Pertanyaan pertama di sini, apa yang diinfokan oleh VirusTotal terkait dengan file tersebut? Dari informasi yang kita lihat di sini, 35 dari 60 security vendor menandai bahwa file tersebut adalah program jahat. Oke. Kemudian, apakah dikenali sebagai exploit RIG-EK file SWF tadi? Kita lihat di sini. Ya, di sini ada beberapa yang mengenali langsung sebagai RIG-EK. Oke. Ini yang kedua. Oke, jadi langsung dikenali sebagai RIG-EK. Jadi jawabannya bisa bervariasi, namun dari respon tersebut kita bisa memverifikasi bahwa SWF tersebut merupakan bagian dari RIG-EK exploit kit. Ya, tadi terlihat bahwa 35 dari 60 security vendor menandainya sebagai file yang berbahaya, malware. Kemudian kita diminta untuk menutup browser dan WhatsApp. Jadi kita coba eksekusi langsung. Kemudian kita diminta kembali ke aplikasi Seguil dan menggunakan alert ID 5.37. Kemudian membukanya menggunakan WhatsApp dan menganalisa atau memeriksa permintaan HTTP-nya. Kita coba langsung. 537. Klik kanan, WhatsApp. Nah, kemudian kita diminta untuk memeriksa HTTP request-nya juga. Berarti kita filter http.request. Ya, terlihat di sini ada 3 frame yang cocok. Ada permintaan HTTP GET yang pertama, kemudian HTTP POST dan HTTP GET lagi. Di mana ketiga-tiganya di sana ditujukan ke situs tyu.bmi.com. Kemudian, apakah filenya serupa? Apakah bisa dilihat perbedaannya? Nah, kita coba amati filenya.
Kita masuk ke menu file, kemudian export object, HTTP. Filenya di sini kontennya adalah text/html, ada 2 dan 1 application garing x web-flash. Ternyata ini berbeda, berbeda filenya. Kemudian kita diminta untuk membuat SHA-1 hash dari SWF file yang sudah sempat kita lakukan sebelumnya. Apakah malware-nya yang di-download di sini sama dengan yang di-download pada sesi HTTP sebelumnya? Nah, kita akan coba lakukan pengecekan. Berarti untuk itu kita simpan dulu, save all, ke home directory user analyst. Sudah tersimpan. Kita coba masuk ke terminal untuk menampilkan ini hash value dari yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan hash value dari network miner. Kita klik kanan, network miner. Kita akan bandingkan apakah sama atau tidak. Masuk ke menu file, yang SWF-nya kita calculate. Kita bandingkan dengan yang di terminal tadi, yang merupakan file sebelumnya. SHA-1-nya 97 sekian 290. Kita lihat di sini sama. Oke, berarti SHA-1-nya sama antara HTTP session sebelumnya dengan yang sekarang. Berarti iya, malware-nya sama dengan yang di-download ketika sesi HTTP sebelumnya. Kedua hash-nya cocok meskipun nama filenya berbeda. Selanjutnya, pada squeal kita diminta mengamati 4 peringatan atau alert terakhir pada rangkaian yang terkait tadi untuk mengetahui apakah sebagai post infection atau tidak. Kita coba identifikasi. Ini merupakan 4 paket terakhir. Ini paket keempat terakhir, ini yang ketiga terakhir, yang kedua terakhir, ini yang pertama dari 4 paket terakhir. Kita amati satu persatu lewat Wireshark. Oke, di sini protokolnya UDP. Sumbernya dari 172.16.4193 ke tujuannya 90.2.1.0. Kemudian kita coba amati juga yang paket kedua terakhir. Cek Wireshark-nya. Oke, ini protokolnya DNS. Menggunakan UDP juga protokol komunikasinya. Kemudian 3 yang terakhir, kita cek Wireshark-nya. Ini juga terkait dengan DNS. Kemudian 4 paket terakhir. Paket yang keempat yang terakhir. Kita amati. Oke, nah kemudian kita amati. Kemudian di sini terlihat ada komunikasi ke host p27 sekian-sekian.top. Pertanyaan pertama, kenapa mereka terlihat sebagai post infection? Karena 4 peringatan tersebut sangat concern komunikasinya dengan
server malware. Apa yang menarik terkait dengan alert pertama dari 4 alert terakhir pada rangkaian 4 alert terakhir tersebut? Kita amati tadi. Ini paket pertama dari yang 4 terakhir. Nah, itu protokolnya UDP. Tujuannya ke 90.2.1.0. Berarti mengirim UDP code ke ransomware check-in server. Apa tipe komunikasinya untuk yang kedua dan ketiga alertnya pada rangkaian 4 alert terakhir, sehingga membuatnya mencurigakan? Nah, yaitu ada permintaan DNS yang diawali dari localhost, namun sepertinya itu bukan sebagai hasil dari aktivitas user yang normal atau yang reguler. Biasanya dikirim oleh file malware. Kemudian domain.top tidak terlihat sebagai nama domain yang valid. Kemudian kita diminta untuk mengakses situs virustotal.com, kemudian untuk melakukan pencarian URL terkait dengan nama domain.top tadi yang digunakan sebagai serangan. Kita coba langsung dari paket yang kedua dan ketiga. Tadi kita yang ketiga, kita coba buka. Dari paket yang keempat, kita coba akses. Di sini ngakses ke situs P27. Kita salin value-nya. Kemudian kita buka situs VirusTotal. Kemudian kita salinkan URL tadi. Kita tinggal enter. Nah, ternyata 5 dari 85 security vendor menandai bahwa URL ini adalah berbahaya. Jadi, URL tersebut merupakan domain yang berbahaya, sehingga memicu adanya peringatan atau alert. Kemudian, selanjutnya kita diminta untuk memeriksa alert terakhir dari rangkaian alert yang ada di WireShark. Jika memiliki objek yang layak untuk disimpan, maka lakukan ekspor dan simpan ke dalam home foldernya. Kita coba langsung. Kita masuk ke menu file, export objek HTTP. Nah, di sini terlihat ada satu paket, kita simpan ke dalam home folder dari user analyst. Kemudian nama filenya di sini awalannya EE7E-sekian-sekian. Bagian keempat yaitu memeriksa artefak exploit. Di bagian ini kita akan memeriksa beberapa dokumen yang telah diekspor sebelumnya dari WireShark. Melalui Security Onion, lakukan pembukaan file menggunakan text editor. Dalam hal ini file the remodeling -yo-kitchen-cabinet.html, di mana file tersebut memuat halaman web yang menginisiasi terjadinya serangan. Kita langsung saja masuk ke menu application, accessories, kita gunakan text editor gedit. Kemudian kita buka filenya, yaitu remodeling -yo-kitchen-cabinet.
Oke, filenya sudah terbuka. Kita akan menemukan ada dua lokasi di halaman web ini yang menjadi bagian drive-by attack yang mengawali terjadinya exploit. Sebagai petunjuk, yaitu di bagian head dan yang kedua di bagian body dari halaman web tersebut. Kita coba amati di bagian head. Oke, nah di bagian head di sini terlihat ada pasangan tag script di mana di dalamnya ada script yang dieksekusi ketika halaman web ini dimuat, yaitu sumbernya ke retrotip.pconorbana.com.pe/engine/classes/js/ nama file JavaScript yang dieksekusi adalah dle_js.js. Itu di bagian head yang pertama. Kemudian di bagian yang kedua, yaitu di bagian body, biasanya dalam bentuk iframe. Nah, kita coba lakukan pencarian, find iframe. Nah, di sini terlihat ada pasangan tag iframe. Nah, di dalamnya sumber yang dimuat kontennya di dalam halaman web ini, yaitu bersumber dari http://tyu.bnmi.com/tanda ct sekian-sekian di dalam iframe-nya. Kemudian kita diminta untuk membuka file dle_js.js menggunakan text editor. Kita akan amati kontennya seperti apa. Open filenya. Nah, terlihat di sini di dalamnya memuat kode program JavaScript document.write dalam kurung nilainya seperti ini. Kemudian kita diminta menjawab pertanyaan apa yang dilakukan oleh file tersebut. Nah, di dalam file tersebut terdapat instruksi document.write, berarti dia akan menuliskan ke dalam dokumen, yaitu iframe. Nah, di sini iframe yang merujuk ke situs http://tu.bnmi.com/tanda tanya. Nah, query stringnya key sama dengan nilainya. Berarti JavaScript document.write tadi akan menuliskan konten halaman web page dengan membuat iframe yang membuat user itu mengakses ke situs tu.bnmi.com. Nah, berikutnya ada pertanyaan, bagaimana kode di dalam JavaScript tersebut berusaha untuk mengelabui deteksi. Nah, di sini kalau kita lihat iframe tag pembukanya, kemudian di sini ada iframe penutupnya. Nah, di sini iframe penutupnya menggunakan concatenation, tanda lebih kecil /ifr ditutup plus baru penutupnya. Itu buat mengelabui. Jadi dengan memecah tag akhir dari iframe menjadi dua bagian. Kemudian dengan text editor kita diminta membuka file dengan tipe text/html yang telah disimpan sebelumnya, di mana nama filenya mengandung nilai Vivaldi. Kita coba. Tinggal open. Oke, ternyata berupa halaman web. Jadi menjawab pertanyaan, setelah kita memeriksa filenya, diminta menjawab pertanyaan apa jenis filenya, yaitu HTML web page. Di sini kelihatan HTML web page. Kemudian apa yang menarik dari iframe yang ada di dalam file tersebut, kita coba amati. Kita coba lakukan pencarian iframe. Nah, di sini kelihatan iframe ketika di load halaman webnya, di sana mengatur Windows set timeout-nya mengeksekusi ada fungsi start. Nah, kita akan coba cari fungsi start itu seperti apa.
Oke. Nah, di sini ada fungsi start di bagian bawah, mengambil informasi terkait dengan browsernya, ditampung dalam variabel browser info. Kemudian browser info memiliki ada metode isBoard, jika nilainya true akan menampilkan kosong, jika parameter browser underscore real-nya sama dengan IE memunculkan mengeksekusi POM dengan metode post yang actionnya normal URL. Nah, kita akan coba amati normal URL itu seperti apa. Oke, yaitu di variabel normal URL ini menampung alamat situsnya tu.benmi.com / tanda tanya biw sekian-sekian. Oke, berarti yang menarik adalah disembunyikan iframe-nya yang memanggil fungsi start, di mana fungsi start di sana berfungsi untuk menuliskan ke window browser dan membuat HTML form yang akan mensubmit variabel normal URL melalui metode post tadi. Normal URL-nya variabelnya sama dengan Uniform Resource Identifier URI yang mengacu ke situs tu.benmi.com. Fungsi dari get browser tadi sudah kita identifikasi, yaitu menentukan jenis browser dari halaman web yang menampilkan. Oke. Sebagai refleksi, exploit kit merupakan exploit yang kompleks, menggunakan beragam metode dan sumber daya untuk bisa melakukan serangan. Menariknya, exploit kit bisa digunakan untuk mengirimkan beragam muatan program jahat. Ini karena pengembang dari exploit kit menawarkan exploit kit sebagai layanan ke pelaku ancaman lainnya. Untuk itu, RIG exploit kit telah diasosiasikan dengan sejumlah muatan program jahat yang berbeda. Oke. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, diminta untuk melengkapi jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah dibahas di lab, yaitu exploit kit menggunakan beberapa website yang dimunculkan informasinya di tabel ini. Yang pertama URL-nya bing.com, kemudian fungsinya untuk melakukan pencarian di sana, di mana sebagai search engine untuk link yang memiliki halaman web yang sebenarnya sah, yang legal gitu. Kemudian URL yang tadi juga ditemukan adalah www.homeimprovement.com, memiliki IP address ini 104.28.18.74, mengandung iframe yang berbahaya yang mengalihkan atau redirect ke situs yang berbahaya. Kemudian retrotip.visionurbana.com.pe dengan alamat IP 139.59.160.143 mengeksekusi JavaScript yang berbahaya. Kemudian URL berikutnya tu.benmi.com dengan IP 194.87.234.129. Itu akan mengirimkan file Adobe Flash yang berbahaya, mengeksploitasi landing page. Kemudian IP address 90.2.10.0 itu server ransomware check-in server, dan URL situs p27.hpz2n7npgr.1jjw2xl.top dengan IP 198.105.151.50. Itu merupakan server ransomware page. Nah, kemudian akan bermanfaat untuk menginformasikan terkait dengan exploit untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana cara kerjanya. Dimulai dengan melakukan pencarian di internet menggunakan situs Bing, kemudian mencari web untuk lebih banyak memperoleh informasi terkait dengan RIG exploit kit. Nah, jawabannya bisa bervariasi. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah agar siswa mulai memikirkan tentang beberapa langkah
yang menjadi sifat dasar dari XWebKit dan kompleksitas dari CyberX secara umum. Jadi kompleksitas serangan di dunia maya secara umum. Pengguna melakukan pencarian menggunakan situs Bing untuk home improvement, kemudian pengguna melakukan klik pada link homeimprovement.com, situsnya ternyata disusupi oleh pelaku kejahatan, JavaScript-nya dieksekusi, akhirnya mendownload file atau flash yang berbahaya. File flashnya dieksekusi dan mendownload malware. Setelah malware-nya terinstall, dia akan melakukan pengecekan ke server CNC. Oke, demikian lab ini. Terima kasih.